Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di kantor juga YouTube channel. Hari ini cukup ramai. Patut sekali dari pagi sampai malam nanti ada agenda. Terima kasih. Udah mau dulu kan? Sangat diminum karena oh ya. Udah lama nggak ketemu ya kita. Udah lama, yang terakhir 2000 berapa ya? Di Balai Desa Bantul ya? Pas ada event kejuaraan pencak silat kebetulan muter film itu ya? Kebetulan muter film ya. Dari situ sebetulnya awal mulanya tertarik itu. Ini nanti kita akan membahas lebih detail. Teman-teman yang lihat podcast ini pertama kali, catatan saya dengan Om Mizan ini sama-sama lulus SMA 2 ya? Iya, sama-sama senior. Saya cepat lulusnya dia bahkannya. Akselerasi. Karena duluan masuk ya duluan keluar kan gitu. Urutannya. Setelah itu saya nggak ketemu lama. Bahkan di sekolah pun mungkin jarang bersapa dulu ya. Sebetulnya bertemu cuma karena kan Teddy itu senior. Wow. Kan pengasuh Madin Oh iya. Pengasuh Madin dulu sempat ngajar Madin, ekstrakurikuler pramuka, terus kemudian ada kelompok ilmiah remaja. Nah, setelah itu lulus lama nggak ketemu lagi itu di sebuah event pencak silat. Jadi SMA 2 Bantul itu punya acara reguler kejuaraan pencak silat. Pas lulus ulang tahun. Pas ulang tahun ya, pas lustrumnya. Pertama lustrum SMA 2 Bantul karena permintaan dari dulu itu Pak Sartono masih kepala sekolahnya. Terus itu minta ya istilahnya diarahkan adik-adik untuk kejuaraan. Terus akhirnya ya udah kita kelola sama teman-teman ASA. Akhirnya ya udah pertama itu DJ lombanya ya. Skupnya DJ. Kita langsung cerita aja nanti akan mengurus kemana gitu ya. Oke, ini memang mulainya harus dari pencak silat dulu. Oh iya, mulainya memang pencak silat ya. Iya, terus cuma pencak silat sih. Saya kirim dia mau jawab apa gitu. Tapi mengalirnya dari pencak silat. Karena saya akan ketemu lagi denganmu kan setelah sekian lama ketemunya di pencak silat. Pencak silat 2015. Pertama kali dari caranya event yang sama. Sebetulnya sebelumnya itu ada cuma di SMA Manglipuro toh. Itu ya lumayan sukses. Terus 2010 ya awalnya 2000 berapa ya 15 pindah di SMA 2 Bantul karena diminta Pak Sartono itu. Akhirnya menjadi agenda tahunan dari sekolahan minta ya udah kalau bisa ini diadakan tahunan terakhir itu sampai kita Jogja terus Jogja Jateng. Lumayan antusiasnya Jogja Jateng karena dari permintaan dari Jawa Timur, Jakarta juga ikut. Terus akhirnya 2000 terakhir itu 2018 habis dari ini Bantul, Bali Desa Bantul itu kita ngadainnya se-Jawa Bali. Jawa Bali terakhir. Itu terakhir Jawa Bali. Itu sebelum pandemi. Sebelum seandainya tidak ada pandemi, tingkatnya nasional mungkin ya. Mungkin. Ya kan sudah Jawa Bali ya toh. Kalau bicara regional wilayah kan angkanya Jawa Bali luar biasa loh untuk urusan pencak silat. Tapi saya pengen tanya dulu tentang karena kalau pas aku di SMA 2 di SMA 2 itu kemudian lulus ngajar ekstra sama mulok di SMA 2 itu belum ada pencak silat. Iya, karena awalnya itu malah saya kelas 1 karena dulu itu kan beda toh sebenarnya. Beda kan sama judo. Beda sama karate juga. Karate ada sendiri. Ada ya? Ada sudah. Pak siapa? Sinawan. Ya dari Polsek itu. Terus 2006 itu baru masuk. 2006 2007 lah. Masuk pencak silat terus karena banyak ya sebetulnya bedol desa. Bedol desa. Kok bisa gitu? Karena kan dulu kan saya di SMP itu kan satu apa ya kalau istilah pencak silat itu satu perguruan di Serandaan itu diarahkan ke SMA 2 Bantul. Masuk semua. Akhirnya ya semua di situ yang dari Serandaan ini akhirnya banyak prestasi kemudian itu menjadi apa ya ekstra di SMA 2. Ada ekstra di SMA 2. Itu saya sudah tidak ngajar di sana ya. Tapi masih ngajar Mading karena masih ngajar Mading. 2009 kan masih ketemu toh. 2009 kayak pas pelantikan OSIS ketemu tapi sudah tidak ngajar. Aku tuh terakhir 2007 setelah gempa 2006 ya. 2007 itu terakhir saya ngajar karena harus ada pilihan mau terus di sekolah atau dicoba bertahan di luar.
Wah, ngeri. pilihannya itu seperti itu saya. Pribadi. Ya dulu saya mencoba tantangan baru. kenalkan tadi. Tapi memang saya sering main. Sering ya karena tapi sudah nggak ngajar kalau 2009 itu saya udah nggak ngajar. Saya ingat saya nggak ngajar. Ya tapi kan 2000 pas Mas Krisna osisnya masih main. Masih sering ya itu. Masih main. Karena kebetulan kan ikut pelantikan osis juga Ya. terus Kang Teddy yang dulu ya. Kalau pencaksilatnya yang ekstra SMA tuh, kalau pencaksilat kan banyak ya Pak. Banyak apa aja itu kan banyak. Kalau yang ini teman-teman Perisa Diri. Dan digabung dalam IPSI. Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ya itu kan. Terus Perisa Diri itu salah satu perguruan historisnya IPSI. Ya. Termasuk nanti ada PSHT, ada Bapak Suci juga. Gitu di dalamnya. Tapi kalau sama karate kan banyak kan di luar itu beda genre. Beda genre karena karate kan dari luar negeri ya. Kalau pencaksilatnya asli Indonesia. Asli Indonesia. Ada apa namanya turnamen internasional juga Pak. Kalau kejuaraan dunia juga ada kemarin 2000 berapa itu ada di sini juga kok. Kebetulan juga kerja di sini. Oh iya. Dari Bapak Suci. Tapi kayaknya sekarang udah ditarik di pusat Firdana namanya. Itu juara dunia. Juara dunia. Juara dunianya dari Bantul. Kalau yang di SMA 2 Bantul itu berarti secara administrasi pencaksilatnya di bawah apa itu pengurus kabupaten bagaimana? Iya, pengurus kabupaten masuk ke apa ya? IPSI Pemcap Bantul. Yang kamu bilang sampai tingkat nasional ini dari SMA 2? Enggak, itu dari SMA dari Bantul, dari kerja di sini juga. Wah, tadi mau tanya, ada nggak prestasi dari teman-teman pencaksilat SMA 2? Biar agak bangga dikit. Alhamdulillah saya juara pencaksilat. Apa ya, banyak yang ikut ini pas angkatan saya itu ada yang berangkat ke Popnas. Kirim ya. Juara nomor 2 SN juga ada. 2 SN terus Popwil banyak sih. Sempat menyabet kejuaraan. Sempat banyak yang prestasi tertingginya itu yaitu juara 2 SN itu. Oke, juara 2 SN. Ya lumayan biasa teman-teman. Saya aja nggak tahu kalau SMA 2 punya prestasi sejauh itu. Beneran serius. Karena saya setelah itu kan jarang main ya. Terus ya mungkin kalau melihat berita ya sekilas tidak kemudian ini anak SMA 2 enggak kan beritanya mesti orang Bantul. Orang Bantul. Klubnya bukan SMA lagi bukan SMA atlet Bantul. Udah klubnya udah punya orang banyak. Tapi bahwa kemudian dianya dari SMA 2 Bantul kan sebuah kebanggaan. Sampai sekarang masih ya ini biasa ya, wajar ya teman-teman, dimanapun pasti begitu lah. Tapi gini, kalau kita bicara pencaksilat sebagai sekalian kita brainstorming karena kita juga perlu tahu kalau di akhir-akhir ini kalau mungkin nonton YouTube-nya Om Deddy Corbuzier itu ada yang perguruan pencaksilat tetapi dia juga kayak semacam tenaga dalam dipukul nggak mempan dan seterusnya gitu. Pertanyaannya, saya kepengen ini karena saya melihat podcastnya Bang Deddy itu kan terus kemudian Om Deddy itu apakah memang kemudian seperti itu yang teman-teman lakukan di pencaksilatnya ini? Apakah fisik apa ya? Maksud saya memang ada ya? Ada. Tapi kalau ya ibaratnya kalau sekolah itu mau ambil jurusan apa gitu. Kayak pencaksilat itu kalau udah masuk ya itu mau memperdalam yang mana. Ada level-levelnya ya? Level tingkatan nanti kalau untuk pelajar sih mending nyari ke prestasi karena itu nanti nambah nilai loh. Tapi kalau udah dewasa itu nanti kerohaniannya ada sendiri tahap-tahapnya. Nanti kalau udah masuk ke dalam lah. Artinya kan gini, maksud saya kalau melihat pencaksilat kemudian sekarang jadi bagian dari cabang olahraga yang dikompetisikan di Asian Games terakhir. Di Asian Games ada. Maksud saya kan kemudian pencaksilat ini lebih ke teknik physically ya, artinya bagaimana kita membela diri ketika diserang, kemudian kita menjatuhkan lawan biar dapat poin. Artinya fisik banget gitu. Iya. Dibandingkan dengan misalnya tadi jarak jauh dipukul gerhana kayak yang di film-film KBHB dulu atau macam-macam di film-film kungfu itu kan ampuh ya bisa mabur kayaknya pengen gitu bisa terbang meringankan tubuh apalagi pukulan 10 lempeng bisa menghilang nah itu wah enak banget ditagih kredit kita ngilang atau dia dipukul jarak jauh pergi ya yang sekarang baru ngetren Gusti. Nah itu maksud saya itu apa memang ada sampai segitu makanya saya kan bertanya-tanya karena sepengetahuan saya itu lebih ke fisik
Ya ada sih. Tapi ya itu ya ibaratnya nek anu itu enggak pernah diungkap. Artinya memang tidak boleh untuk sama usul. Enggak boleh. Karena ya itu karena apa filosofi Jawa kan anti pasor. Atau artinya gini ya, ketika gerakan-gerakan pencaksilat secara fisik untuk kompetisi, untuk ketahanan tubuh, untuk kemudian yang sifatnya fisik sudah dilalui, orang kan mungkin barangkali biar tidak sombong ya dengan prestasinya, terus kemudian dia harus memperkuat batin. Kalau di Jawa semakin kuat batinnya itu akan semakin membuat dasar. Salah satunya ketika orang aja itu, kalau saya bayangkan gini, tapi nanti benar atau tidak silakan ya kamu ada yang menjelaskan. Karena apa ya maksudnya gini, aku cuman berpikir ketika kemudian misalnya nih saya nih level pencaksilatnya tinggi banget ya, artinya saya tidak boleh jumawa ini, tidak boleh sombong. Kemudian saya harus membangun kewibawaan dan seterusnya, sehingga kemudian sebenarnya ketika ada orang menantang berkelahi saya mau dan pasti saya menang gitu. Cuman karena kemudian secara fisik kenapa itu perlu dilakukan, nggak perlu kan? Cukup dengan ngomong dan ternyata dia sudah mengakui menghormati kita. Akhirnya mau mukul aja nggak nyampe. Ya mau mukul udah kuat tuh. Balik ini ya. Maksudnya nggak nyampe orangnya, nggak tekan rasanya. Nah ini kan dua yang berbeda. Ini kan sesuatu. Sesuatu. Nggak mungkin ini Grandmaster. Grandmaster. Wah. Sekelas Mas Utut. Gimana? Ya itu tergantung pribadinya sendiri itu ya. Karena apa ya? Karakternya itu kan beda-beda tuh setiap orang. Ada yang istilahnya ikut niat awalnya itu ikut pencaksilat untuk apa? Kalau mau nyari prestasi juga nanti lama-lama akan istilahnya itu apa ya kan? Akan semakin tinggi yang diikuti, semakin ya ilmu padi tadi semakin merunduk karena di luar sana itu masih banyak yang lebih tinggi. Lebih jago, lebih ibaratnya kalau bahkan sudah jago pun bisa kalah dengan jago yang lain. Kan nggak tahu toh. Misal di Bantul udah juara nih, di Bantul nanti ditarungkan di Jogja belum tentu, apalagi di nasional, apalagi di level-level selanjutnya karena belum tahu. dan penguasaannya berbeda. Karena ya itu tadi setiap tahun itu ada upgrade atletnya atau pencak silatnya. Terus kalau di luar itu ya pencak silat yang misal ya orang pencak silat itu kalau di luar juga berkelahi di luar juga mikir-mikir karena sekarang ini ya, aku sepakat. Tahu mikir kadang bisa jadi mereka lebih brutal. Tahu lebih brutal. Apa kita sudah belajar jurus menangkis misalnya, menangkisnya gini, ternyata brutal. Iya. Menangkisnya gimana? Ya ajan joyoin dong. Ayo. Menghindari masalah. Daripada mati konyol. Mending lari. Oke, ini menarik juga. Artinya kemudian kita bela diri pun tidak kemudian menggunakannya secara secara enggak langsung saya cuma wani silat maju bos pokoknya kalau mau pedang wani berani mata ya boleh mau kebalik lali mantra itu mau kebalik gak dibaca udah pedangnya sampai ini cuman nganu ya ini tapi bener-bener itu mungkin juga terjadi ya mungkin terjadi karena yo banyak loh kasus di luar ya, saya cuma pernah mendengar kasus pencak silat gitu ya, kemudian dia sudah sampai tahapan pakai sapu ya, sapunya tinggi gitu, terus kemudian masuk ke ilmu kekebalan, ternyata konon pas dibaca itu dia berdarah dan harus dilarikan ke rumah sakit dijahit. Banyak kasus itu kan, banyak. Usut punya sombong nih kan. Ternyata ketika dia mau nyoba itu ya agak sombong sehingga kemudian dia gagal untuk hatinya untuk ya sebetulnya kalau apa ilmu tertinggi itu kan menaklukkan diri sendiri. Ini menarik. Menaklukkan diri sendiri. Tadi dia bilang, Nizar bilang kalau berkelahi secara konyol di luar yang apa ini itu kan persoalan ego. Karena pencak silat itu kan melatih kita untuk bisa menahan ego sebetulnya karena sebetulnya kan itu kita tidak ugal-ugalan, tidak barbar kayak sekarang di luar itu karena ya kasus-kasus kayak klite dan sebagainya itu kan sebetulnya kurang pemahaman dari teman-teman yang di luar. Mereka tidak belajar tidak mendapatkan apa ya cara yang tepat untuk menyalurkan bakatnya. Iya betul. Betul karena caca silat ini dulunya
berkelahi ya. Karena dulu saya juga sering gelut terus main silat bae malah niku gelut. Iya, saya soalnya hampir punya pengalaman yang sama. Dulu saya sering dibully, sering di tengah jalan dihadang di kota. Iya. Karena anaknya kecil. Dulu kan pas SMP SMA itu saya orangnya kecil banget, krempeng di jalan pak. Setelah itu udahlah daripada nanti kita latihan. Setelah dia tahu saya ikut latihan, agak mikir, mereka mikir. Tapi memang bedanya ini Om. Kalau dulu itu orang berkelahi itu tidak gagal. Kalau dulu single. Ketika kemudian ada orang benci sama saya, udah single. Aku dan dia selesaikan di pinggir jalan, di tengah lapangan atau di tengah sawah, selesai. Kalau mau rematch tapi juga kuat berdua. Kalau sekarang kan satu orang masalah yang main 10 di belakangnya itu keroyok. Yang parah bawa orang tua. Paling parah itu. Ini kan maksudnya secara mental itu berbeda. Menurut saya ya, betul. Kalau dulu kan begitu udah selesai, kita udah aku nggak terima sama kamu, kita berkelahi, misalnya aku kalah pun sudah selesai di sini. Kalau memang kemudian tidak menerima, besok sekali lagi oke. Kalau udah kalah lagi udah selesai. Tapi cuma aku dan kamu tidak melibatkan teman, tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan siapa. Betul. Kalau dulu saya juga sempat kan kayak gitu, ya nak orang terima terus kena coba berdua gitu. Tapi cuma berdua ya memang ya dulu seperti itu, dulu cacah dulu mentalnya kalau sekarang kan mental tempe. Ya maaf loh ini, tapi real terjadinya ketika ada misalnya aku dan kamu punya masalah, itu bisa jadi saya ngajak teman, kamu ngajak teman. Betul kan gitu. Betul, karena dan tidak hanya royal tadi barbar, dan bawa apa senjata tajam itu kan repot nanti mentalnya Mas ya. Kriminal bukan lagi persoalan pribadi. Ya dulu kan kebuki ya wes pijet mari. Nah, saya harus ke rumah sakit yang sakit wong tuane jadi kasus. Sampai kalau yang paling bahaya nyawa. Ya itu yang bahaya. Itu sebenarnya persoalannya itu. Kalau dulu pun misalnya berkelahi itu juga lihat situasi. Maksud saya ketika kan pasti ada pertanyaan nih, misalnya aku sama kamu bermasalah. Berkelahi ini kita, katakan kamu sudah di atas angin, terus aku bilang nyerah, sudah selesai. Gue akhirnya ya maaf-maafan, akhirnya dari temen. Tapi kalau sudah tua punya anak ya, wah kita di pinggir kali sambil mancing, itu jadi bahan lucu gitu loh. Maksud saya ya akhirnya berteman. Rebutan layangan. Perkara sepele jadi masalah, tapi kemudian ketika tua jadi ya jadi ini kalau orang ya tadi artinya menahan emosi itu ditingkatkan. Karena musuhnya sudah mau kalah, gimana kita lanjutkan atau tidak? Artinya kemudian manusiawinya muncul. Tidak kemudian bermaksud membunuh. Betul karena ya memang tadi itu tadi loh. Ya di luar itu kita tetap teman. Nah, ini kita membahas pencaksilat dalam dimensi olahraga sebenarnya, batinan atau mengelola emosional. Tapi pertanyaan saya sebenarnya gini, apakah kemudian kaitannya dengan pencaksilat ini ada feedback secara perekonomian? Misalnya kemudian jadi juara lomba dapat hadiah, menyelenggarakan acara pencaksilat dapat untung banyak misalnya itu. Nggak sekarang bicara sekarang. Ya bicara sekarang loh, karena banyak prestasi semakin apa ya dulu kan apa ya istilahnya itu rewardnya nggak banyak seperti saat ini. Dulu bener-bener olahraga belajar gitu ya. Bahkan kalau misal loh, kalau dulu itu ibaratnya mau tanding itu ya kan dulu nama sekolah tuh yang dibawa. Sampai sekarang pun juga nama sekolah di sebuah kejuaraan itu wanita boy kalau pencaksilat itu harus tombol berkarombo menang kalah urusan Gary, tapi kalau menang itu ya cuma prestis kan, kayak kepuasan. Karena nanti hadiahnya uang bisa untuk kelompok ya, untuk teman-teman mengupgrade kegiatan misalnya ada. Saya bilang misalnya ada, tapi saya jawab nggak ada. Biasanya cuma dapat trofi sama piagam sama air putih. Kadang gratis seneng. Ini ngomong-ngomong dia kesini nggak saya bayar loh. Ini karena kita teman. Kita berbagi pengetahuan ke teman-teman yang suka pencaksilat ini, silakan kita ngobrol-ngobrol, sharing, nanti bisa juga komentar di bawah pengalamannya atau mungkin pertanyaan-pertanyaan bisa kita podcast ke teman-teman. Betul. Ini menariknya dengan Mas. Kalau saya kan sempat membayangkan zaman itu gitu. Zaman dulu itu wah kalau bisa sampai tingkat guru. Di bawahnya guru kan kemudian biasanya kamu buat cabang.
Oh iya. Nah, bisa kan terus ketika buat cabang misalnya di rumah saya ada perguruan baru cabang pencaksilat kan lumayan tuh. Lumayan. Bisa buat kelas. Oh. Jam 50.000. Income ya, Income ya. Saya sebagai guru ya lumayan. Iya, lumayan dapat. Tapi itu mungkin terjadi nggak sih? Kalau di Jepang kan ada kayak gitu. Kalau sekarang itu lebih ke kayak modelnya itu kalau ke perguruan di luar sekolah instansi Iya. itu ya sah-sah saja, cuma Boleh. kan kadang lebih ke organisasinya. Oke. Karena ya Organisasi. ya mepet kalau misal mau kita mukul harus bayar per bulan segini nggak bisa, karena Atau mungkin memang lingkungan kita nggak memungkinkan seperti itu. Belum gitu ya. bisa jadi. Tapi oke. ya itu tadi pencak silat itu wis loro iso bayar misalnya tau kan. Kalau mau gitu. Ya kalau di sekolah ya ada income-nya ke kita karena kita ngajar toh. Tapi kalau di luar itu ya cuma lalang-lalang lah, enggak seberapa. Tapi masih mungkin gitu ya. Masih mungkin. Ya dari uang bulanan nanti dibagi-bagi. Adalah. Pertama kalau di sekolah kan karena kemudian ekstra biasanya ada anggaran dari sekolah. Walaupun juga dikit enggak. Saya tahu itu dikit-dikit Iya. aja. Ada supporting gitu. Surat wali kelas. Surat wali kelas. Paling urgent itu harus ikhlas. Iya. Karena mengajarkan itu kalau tidak ikhlas kan tidak diajarkan. Ilmunya kan ilmu pahala bertingkat. Yang kedua kalau malaikatan. Tapi kalau tadi yang sempat saya sebut kalau di Jepang, di Cina itu kan perguruan bela diri itu kan tanda petik bisa makmur karena siswanya mau membayar. Iya. Tinggi gitu. Maksud saya memang tingkat kemakmuran poverty-nya di masyarakat itu bisa membuat. Ya. Kalau di tempat kita kayaknya belum karena pencak silat adalah olahraga alternatif, ya. nggak prioritas toh. Milih sepak bola, voli, gengsi toh, basket gitu. bulu tangkis, pencak silat nomor sekian lah. Catur baru baru toh. pas. Kembali pas ya. Ada Dewa Kipas. 3-0 loh. Terima kasih Dewa Kipas telah menyemangati. Jadi saya nonton YouTube loh. Saya jadi belajar catur juga. Oh, nggak tahu ya, nggak bisa, tapi menarik. Oke. Menarik. Nanti pencak silat dijadikan masalah. Harus ada prestasi. Oke. Nah, tapi kembali ke itu tadi sebenarnya saya sebenarnya ragu kalau bicara pencak silat dalam konteks ekonomi. Artinya hadiah kalau juaraan jarang ada. Jarang. Buka kelas di luar sekolah ya, di luar ekstra itu kan buka kelas pencak silat juga siapa yang membayar untuk dipukulin tadi kan? Betul. Artinya kan secara ekonomi tidak ada masalah, tidak ada income. Terus cuman benar-benar hanya karena keikhlasan atau mungkin ada hal lain yang bisa diraih di luar itu. Kan apa kayak istilahnya itu ya lebih mengejar ke gengsi ya, kepuasan sendiri. Tadi ketika kita memenangkan satu kejuaraan itu ada dimenangi sen. Jadi ada kepuasan batin. Tapi kalau misal ada pemasukan kayak itu ya itu bonus lah. Nanti bukan prioritas. Tapi kalau berbicara ke level selanjutnya, misalnya habis dari SMA terus ke kuliah, terus atau misal sudah masuk ke pelada itu ada beda sendiri kalau udah berbicara prestasi. Kalau sudah sampai atlet beda. Ada income sendiri kalau udah sampai atlet, bahkan sampai masuk ke prapon itu udah beda. Oke, berarti sebenarnya keywordnya di situ ya. Ketika belum sampai ke tahapan atlet yang dikejar adalah prestasi keuangan gitu ya. Semakin banyak histori kita menang akan menjadi ya istilahnya akan direkrut untuk dibina lebih lanjut. Betul, karena nanti ada seleksi sendiri tuh. Itu sekarang itu berarti peluangnya di sana ya. Secara ekonomikal sebenarnya itu lebih menjanjikan ya. Itu real itu ya. Real. Kan kalau misal bisa berjuara di jenjang selanjutnya misal kayak PON itu kan nanti ya harapannya jelas akan berbeda lagi. Dan pembinaannya kan tidak lagi bayar itu. Dibayar. Bukan dibayar, tapi lebih ke apa namanya di openi ya. Diopeni sama pemerintah daerah. Menyiapkan bahannya, tidak perlu kita iuran beli matras misalnya. Baju dijaga. Tinggal ukur, dapat sepatu. Seperti itu. Bedanya itu kalau kelas yang pra atlet sama ya. Dulu kalau misal mewakili daerah itu enaknya, wah ibaratnya piknik gratis keluar daerah. Turnamen di Malang otomatis piknik di Malang. Kan kejuaraan itu jadi 1 paket. 4 hari, bisa 4 hari kejuaraan, nanti berangkatnya 2 hari, pulangnya 2 hari. Kan 10 hari minimal. Pasti ada waktu luangnya untuk jalan-jalan. Itu betul. menariknya di situ. Ya walaupun nanti di sana
Ngenes ya. Walaupun di sana ngamen. Sebetulnya ada story malah. Itu beda. Yang lain kan nggak bisa. Oke. Tapi selain itu, misalnya selain sebagai atlet, ada nggak sih kemungkinan lain kalau dulu itu misalnya kalau di film-film TV nasional kan ada adegan laga, Brahma Kumbara, film-film pencak silat gitu ya. Kalau sekarang masih mungkin nggak sih seperti itu? Masih ada. Masih ada. Oh, film pencak silat masih banyak ya? Masih. Kalau salah. Yang di televisi di layar lebar masih ya? Kian Santang masih ya, masih ada. Kian Santang masih. Kian Santang masih ada. Belum lama juga kemarin juga Sultan Agung. Sultan Agung Mas. Terus kemarin itu yang sempat produksinya di Parangtritis itu ya Saur Sepuh di remake. Saur Sepuh di. Dari remake-nya. Sama Mas siapa? Sutradaranya itu Om Anggi Umbara Pak ya. Itu sempat dibuat ulang toh. Itu sempat merekrut beberapa buka di Facebook ramai kok itu. Aku tahu itu. Sempat itu ya itu banyak talent masuk, pencak silat direkrut di banyak kok nek pencak silat itu kalau mau jadi istilahnya kalau istilah kerennya itu stuntman itu banyak ekstras. Pemain ekstras. Itu banyak kok. Stuntman lebih hebat lagi. Lebih hebat. Kalau sekarang kita bicara stuntman itu harganya tinggi. Tinggi. Karena artisnya ganteng doang tapi nggak ngerti caranya berkelahi kan repot itu. Pukul masuk rumah sakit. Banyak loh yang sebenarnya banyak ternyata. Artinya jasa mereka penting ini untuk kemudian menjadi stuntman. Pas perkelahian udah. Tinggal bagaimana Angel Camerane menyiasati itu toh. Yang penting tinggi sama artinya ada ya peluang untuk kesana ada. Masih ada karena kalau dulu kan kelas-kelasnya berapa hari prima zaman dulu saya bilang akan bangun itu kan memang butuh orang-orang yang ngerti pencak silat kayak ya istilahnya kalau nggak gengsian ya karena aku atlet masuk arena ya atlet nek misal ada peluang masuk juga nggak apa-apa penting ada kalau stuntman tinggi loh nilainya tapi kalau ekstras yang memang dikit ya tapi kalau stuntman itu kan mengganti posisinya bintang film tapi kalau berat film itu kan juga level-level apa ya dari ekstras dulu lah nanti terus bertahap dilihat itu bagus ya prospek masuk artinya lihat castingnya juga betul jatuhnya di ekstras atau jatuhnya di stuntman atau siapa gitu kan tinggal kebutuhan produksinya seperti apa itu sih menarik gitu tapi sebenarnya kamu kerjaannya apa sih Mas? pengacara lah ya banyak acara saya tuh dari dulu tanya ini Mizan ini apa sih pekerjaan nggak maksudnya kalau saya kan anggap saja memang berada di bidang seni budaya gitu. Kalau pandemi kan habis nih entah jangan apa-apain terus buat podcast gratisan gitu oke ya Mizan sebenarnya apa ini aktivitas pokoknya itu di swalayan salah satu swalayan di Bantul terkenal di Bantul ya kepala gudang kepala sekolah oke kenapa kepala gudang atau kenapa di gudang itu menjaga karena dia punya pencak silat nah ini lagi mikir hubungannya apa korelasinya apa tadi itu tak pikir kenapa pencak silat dan pekerjaannya kan gitu saya tuh bayangkan kamu security ya soalnya taman-taman security ya bodyguard gitu loh mungkin toh mungkin tapi saya belum membahas sama itu jauh itu jangan-jangan bisa ini bodyguardnya atas mau bodyguardnya tapi nggak ngundek loh gampang di swalayan terus pokoknya itu sambil juga apa ya kalau ada secara umum sebenarnya tidak ada hubungannya itu tidak ada hubungannya dengan itu tapi yang mau kita tanyakan itu nggak penting sebenarnya cuma tadi itu intermezzo jadi kalau saya tadi menghubung-hubungkan kenapa dia di gudang pencak silat kalau nanti dicuri orang nggak ini cuma ide liar imajinasi tapi kemudian akhir-akhir ini teman kalau pandemi memang nggak ada latihan pencak silat ya sama ada kemarin sempat UKT ujian kenaikan tingkat di batas bulan Maret enggak malah masa lumayan banyak itu karena gimana prosesnya? Prokesnya ya itu kadang itu kita kan sekarang mengumpulkan masa repot di situ. Ya tahu sama tahu. Iya kita tahu kan. Ya teman-teman mungkin juga sekaligus menanggapi kritik. Kadang-kadang saya juga dapat kritik itu kok podcastan nggak pakai masker. Loh kita itu sebelum podcast kita sebenarnya udah pakai masker dan kita tahu kalau Mizan sehat nih tidak kena COVID sekarang sudah masuk daftar vaksin. Kayak itu kita tahu. Artinya kita memang ketika membuat podcast itu juga hati-hati ketemu orang dimanapun tidak hanya di podcast ketemu dimanapun di kerumunan itu kita tetap juga melihat jarak situasi dan kondisi betul
tidak kemudian mengabaikan. Kalau kemudian ada tujuan mengabaikan karena dia tidak di situ saja, nggak tahu. Nggak tahu prosesnya. Nggak tahu prosesnya. Jadi kalau saya memahami kalau kamu tidak terlibat, jadi ya udahlah. Betul. Tak diamkan. Kalau kamu terlibat pasti tahu lah. Oke, tapi ada penurunan drastis nggak sih dalam konteks pencaksilat ini selama pandemi ini kan? Banyak. 1 tahun nggak ngapa-ngapain. Banyak yang terutama kalau kejuaraan itu sekarang di virtual loh. Nah, itu repot. Itu ya sulit ya. Yang bisa berpulang ke situ kan seni, karena pencaksilat kan tidak hanya betting toh. Iya. Ada seninya Ada juga, seni tunggal, terus ada itu yang bisa di Kalau betting susah ya. susah karena body contact toh. Iya. Jadinya susah. Enggak jalan kalau seperti ini. Tapi ada kemarin yang bahkan PON ini kemungkinan Ada juga ya? akan ada toh. Tapi harus divaksin dulu. Karena tetap ya kayak sepak bola lah sekarang. Sama sih. Baru tapi Piala Menpora juga tetap pakai pakai prokes. memang kemudian vaksin ini jadi salah satu Kebutuhan kita untuk biar kemudian kita bisa normal. betul. Kemarin new normal. New normal Kita sekarang kembali normal lagi. Tinggal vaksinnya bagaimana. Kita susah sih soalnya ya. Susah. Kalau begini terus ya nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan. Kolek. Ekonomi. Walaupun bekerja pun beda dengan Beda. iklimnya kejiwaan kita ya, kebutuhan kita bertemu orang. Ya sing jelas itu nganunya itu apa? Kita kayak nggak kayak dulu, udah beda. Kalau dulu ketemu piye. Nah, sekarang jaga jarak. Nggak bisa. Ya walaupun ada yang aku nekat lah ketemu sama teman, ya itu ya monggo. Itu pilihan. Kalau kita milihnya waspada. Waspada. Hati-hati. Jaga lingkungan kita di rumah. Artinya kita punya keluarga. Betul. Oke, tapi gini, mungkin tadi kalau sudah sempat disebutkan sama Miza teman. Di luar pencaksilat, di luar keseharian bekerja di sekolahnya, terkenal di Bantul. Wah, terkenal di Bantul. Terkenal saya di sana Mas, member ya. Member loh. Cuman nggak ketemu aja ya, member sebenarnya. Berarti punya kartu. Kartu dapat poin. Oh iya. Itu kan sandal. Jadi kontak masih punya kenalan dalam. Iya. Nanti dari gudang. Hadiahnya saya dapat kuda loh kemarin. Kamu nggak tahu. Oh iya, itu kuda itu. Promo. Besok tak dapatin center. Oke, tapi gini sebenarnya yang menarik pertanyaan selanjutnya adalah selain di pencaksilat kegiatan lain apa yang diikuti? Kalau nggak salah sekarang lagi ketoprak. Ketoprak dulu, sebetulnya 2005 mah. Sebenarnya malah lebih dulu sebelum dari pencaksilat. Pencaksilat dulu karena pencaksilat kan dari SD kelas 4 sampai sekarang. Ya lumayan lah setua. Senior guru muta. 2000 berapa ya lupa, tapi kalau silatnya itu dari tahun 99. Ini pertanyaan menarik karena kadangkala di ketoprak itu ada adegan perangan perangan itu 2000 tahun 99 ikut pencaksilat aktif toh sampai 2005 itu ada salah satu apa ya istilahnya itu penggiat ketoprak di desa saya, namanya tak sebutkan Mas Sudarmanto. Itu salah satu ya tokoh lah kalau di Bantul. Nah, itu ngajak saya untuk yus gue latihan perangan tapi sing enak ditonton. Susahnya kan seperti itu. Ya, susah loh. Perangan enak ditoto lah perangannya itu. Terus ya pertama yang bagus karena silat itu. Dia bilang ini enak. Gue nek ngono terus mati. Karena ya itu bagus acting karena enggak ya istilahnya ada tekniknya sendiri kalau itu ditonton ya bagaimana kita mensiasati jatuh tapi enggak sakit ya. Itu terus gerakan itu apa ya? Indah. Dilihat itu indah. Enggak langsung bagus. Karena kalau fisik body kontak itu kan keras ya. Keras tapi lunak iya. Keras tapi lunak. Indah. Ya itu tadi terus 2005 sampai sekarang sampai ini ya. Kalau tapi bisa kan berarti fokus di koreografi gerakan silat atau juga tokoh-tokoh di ketoprak itu ada? Fokusnya di koreografinya karena masih passionnya di situ. Kalau ke tokohnya belum bisa bahasa normnya itu. Susah karena ketoprak berbahasa Jawa. Seandainya ketoprak berbahasa Inggris dia bisa. Iya, bahasa Inggris. Bahasa tubuh lebih bisa. Ketoprak modern bisa. Ketoprak internasional. Siapa tahu nanti ya. Kalau dulu kan ada ketoprak Umar di RCTI Indonesia. Nah, siapa tahu nanti ketoprak itu diperkenalkan di dunia asing
dibawa ke Australia, ke Amerika harus bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan Why bisa not? ya, ada peluang ya. Ada peluang juga. Ya, betul. Koreografi, jadi fokusnya Nizat ke koreografi. Adegan peperangan yang ada di ketoprak. Kalau dulu itu keprok, nah di luar itu keprok. Iya kalau main ketoprak itu keproknya sopo gitu kalau karena ngeprui. di Temang, daerah Jawa Tengah itu keprok. Kalau di sini biasanya bolo dupa. Bolo dupa. Promo rasa. Boleh kok. Nanti. Tapi sebenarnya kelompok ketoprak ini punyanya desa atau punya ikut di FKP itu, Forum Komunikasi Ketoprak Bandung enggak? Induknya KKP, tapi kebetulan di paguyuban sendiri di desa. Desa ada sendiri. Mas Manto itu namanya Grepek. Wah ini Branding dong. paguyuban ketoprak desa. Paguyuban seni kalau Grepek karena Oke, kita seluruh seni bisa masuk. Paguyuban seni Grepek. Ada tari juga ada banyak lah nanti setting panggung kan banyak berbagai macam kesenian ketoprak menjadi sesuatu yang spesial di situ karena basicnya juga dari ketoprak loh. Terus kalau seninya tari nanti banyak lah. Kamu cerita ketoprak yang diangkat selama ini cerita apa? Banyaknya babat Jawa kayak Mataram, terus Mangir kan kita juga punya Mangir tuh banyak lah. Nah ya tergantung kebutuhannya. Kalau dulu mainnya ini karena dibiayai negara atau ditanggap? ditanggap. Tanggapan. Kalau dulu itu kan memang orang mau sunatan, mantena, wayang, macam-macam itu kan ada. Kalau sekarang kan kayak jarang. Sekarang ya itu tadi 17-an itu iuran malah. iuran bantingan. Iya bantingan. Lot nek wong kan bawa nangger bayarnya gede tadi rojo. Ini bantingannya tinggi. Iya. Enak ya. Saya bayarnya 50.000, enggak bayar kalau keprok. Kalau profesional kalau keprok sing boleh kamu kesimpar-simpar. Kejatah makan tok. Tapi susah loh kalau keprok itu karena karena menghidupkan suasana ya. Ya, karena Mas Manto itu bilang, "Piye carane gawe perangan sing enak ditonton, tapi ada ketawanya." Susahnya di situ. Serius padahal ya? Serius padahal but menyek. Akhirnya kan seperti itu. Jadi ada tawa di situ dalam adegan itu. Ya kadang kalau misal ya nek panggungan itu panggungan di luar itu kadang bahwa nek siswa budaya itu kan hampir menyeluruh 30 menit perangan tok. Iya. Siswa tapi budaya. menarik ya? Iya. Lucu loh ya. Menarik. Salto terus nek sini juga 15 menit lah mas minimal 15 menit kalau di luar loh. Tapi kalau kebutuhan lomba kebutuhan apa ya disesuaikan durasinya. Nek isinya perangan tok ya lucu. Iya ada perangan hanya loh ketoprak perang. Jadi memang judul ketopraknya itu mengambil segmen perang. Kemudian peperangan dari dulu kan kerajaan beberapa adegannya diambil perangnya. Berarti adegan dari pertama terus koreografi Pencaksilat perangnya ini. Oke, Grepek ini berarti 2005 sampai sekarang gitu. Sampai sekarang masih aktif. Selama pandemi gimana ya menghadapi? Selama pandemi ya sementara masih vakum daring. Sempat kemarin itu ngobrol gitu ya. sempat yang kemarin daring di Dinas Kebudayaan provinsi ya. Bantul juga gabung di FKKP kemarin lomba antar kabupaten. Oh iya. Terus sempat membuat sinematografi ketoprak juga. Sinematografi yang sinepak itu kan dari tim pengembangan ketoprak tinggi. Oh yang lagi ya. Itu program dari atas ya. Yang dari provinsi. Kalau yang FKKP itu programnya sinematografi ketoprak. Ada kok di YouTube-nya FKKP. Dilihat nggak apa-apa. Jadi teman-teman biar juga tahu apa yang kita bahas itu kan kita harus merujuk referensi. Kalau di tempat saya santai menyebut akun-akun itu boleh. Oh iya, tidak masalah. Karena memang harus begitu. Kita harus saling mendukung. Kalau enggak, ngapain? Betul. Oke. Tapi yang menarik kan kemudian ada kesadaran media menurut saya ya. Teman-teman seni secara umum, entah seni tari, ketoprak, wayang, apapun bahkan kalau saya ingat benar almarhum Kang Kiseno Nugroho, wayang itu kan biasanya cuma digelar, dinikmati langsung. Tapi oleh Kiseno dibuatkan gitu mas. Luar biasa, ternyata banyak juga yang nonton. Artinya semua saat ini di masa pandemi kan kesadaran berdigitalisasi, wadah digital itu kan merambah seluruh lapisan seni kan.
karena tuntutan zamannya juga emang seperti itu. Saya seperti itu. Artinya kemudian apakah Greg PT atau Mas Bizar dan kawan-kawan juga melakukan hal yang sama? Iya, Di luar program kedinasan atau pemerintahan. Kemarin sempat buat itu yang apa ketoprak di rumah tapi belum sempat diupload. Belum diupload. Malah duluan itu, tapi dulu itu buatnya ya film tapi ada alurnya Ketoprak gitu. Setting cerita alur ceritanya, peragaannya juga. Tapi itu konsepnya film sinematografi. Oke, itu menarik. Itu belum ada YouTube-nya ya? Belum ada. Baru dijadikan sebuah embrio ya. Baru dijadikan embrio. Terus ya itu tadi. Belum bicara ke situ. Belum ada tapi karena kemudian kan yang kita catat, bahkan saya sendiri kan kemudian sebelum pandemi sudah mengawali dengan live streaming di YouTube. Saya bilang saya tidak menduga akan ada pandemi sebenarnya. Tapi karena saya senang dengan mendokumentasikan sebuah kegiatan seni, sehingga kemudian saya mencoba live streaming membuat konten seni budaya untuk YouTube. Betul. Ceritanya begitu loh. Karena saya sudah menyadari dokumentasi, artinya bisa jadi suatu saat salah satu yang ditakutkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya harusnya terdokumentasi, cerita ketoprak apa itu tidak sempat kita dokumentasikan, tidak ada fotonya, tidak ada videonya, tidak ada catatannya, hilang di telan zaman. Makanya buat video di YouTube itu saya tujuannya. Tujuan utama membuat YouTube. Banyak orang yang tanya ngapain, dan sampai sekarang saya udah sebenarnya teman-teman Nizam juga perlu tahu. 1 tahun yang lalu itu sudah ditawari AdSense sebenarnya, cuman saya belum masang sampai sekarang. Karena bukan itu tujuan saya. Tujuannya untuk ayo kita share. Betul. Kita dokumentasi apa yang bisa kita lakukan, kita berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi, dokumentasikan punya apa dulu. Betul sih. Jarang loh. Maksud saya, SMI saya tidak menafik, saya butuh suatu saat. Tapi untuk sekarang belum. Tak pening dulu. Makanya Tapi kalau ada donatur, oke. Ada iklan boleh ya. Enggak masalah, itu beda. Kalau misalnya ternyata Mizan ini mau promote apa, silahkan. Saya fasilitasi. Cuma disponsori suara yang terkenal, boleh ya. Nanti tak kontak. Gua Pak Direktur, boleh. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau saya itu ada ini di YouTube saya sekarang mencoba saya untuk disiplin gitu ya. Mencoba. Karena kemarin sempat vakum itu ada Selasa Sastra, Kamis Bisnis. Kita nanti omongan kita akan masuk ke Kamis Bisnis. Ini. Nanti akan ada Minggu Seru. Minggu Seru ada 3 kali seminggu saya. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau bisnis sponsorin donasi. Ya, saya berharap ada orang donasi. Itu ketopraknya Mas Mizan itu perlu disupport dan nanti silakan ditransfer lewat rekening saya. Atau disupport bisa ditanggap ditanggap secara virtual. Bisa loh Mas. Karena kemarin sempat saya bantu teman itu, dia ditanggap secara virtual oleh teman-teman di Jepang. Di sini pentas teatrikal, ada seni tarinya, ada teatrikalnya, ada pembacaan puisi, di live streaming kan. Di Jepang ditonton, dibayar tuh. Luar biasa kan. Saya dikenalkan itu. Justru itu karena saya berpikir juga, mungkin juga ya ketoprak dilakukan hal yang sama. Betul. Kalau kita punya teman atau keluarga di Australia, teman-teman yang di Australia bisa di Hong Kong, di mana itu ketika kepingin silahkan nanti transfer. Bisa ke rekening dia. Boleh langsung ke rekening dia. Saya juga bisa. Nanti biar Mas Mizan dan kawan-kawan pentas toprak danailah gitu. Kita live streaming kan tonton di sana. Ya. Kan nggak harus ketemu. Betul. Nanti tak hubungan ke yang nanti teman-teman nanti bisa lihat. Kan kita apa juga. Itu. Salah satunya itu yang tadi saya bilang jembatannya kan ini podcast ini kan jembatan aja. Saya membuka peluang untuk banyak orang. Harapannya kan begitu. Ya belum tentu terbuka sih. Ya ada berharap berusaha. Seperti yang sudah berusaha. Masalah hasil kan? Ya. Belum alam tadi. Di podcast sebelumnya. Bola alam semua serangan pada yang di atas. Ya tadi itu ini persoalan yang kemudian memang harus kita buka. Gitu. Karena sebenarnya ada orang yang mau. Ya karena ketoprak seni dan sebagainya itu saat ini baru vakum. Karena sempat kemarin itu ya saya dilemanya itu kan sempat kemarin ada yang heboh nih, yang di Bantul itu loh ya. Salah satu lupa itu. Supaya dia yang ngomong. Resiko nanti. Enggak apa-apa, sebenarnya kan bagian dari kita evaluasi bareng-bareng. Betul sih. Ya sebetulnya kan kemarin sempat heboh di Bantul yang salah satu dewan itu yang ya bla 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 bla. Ya sebetulnya
benar maksudnya, cuma cara penyampaiannya aja yang dan salah. harusnya tidak di typing. Ya seharusnya yang nyoteng itu loh ya membingungnya kenapa diupload. Tapi juga nggak apa-apa karena itu fakta juga. Faktanya kesadaran itu memang ya daripada sembunyi-sembunyi mending dibuka seperti itu karena ya itu tadi karena membuat ya semua sadar loh sekarang, jadi tersadar. tapi ya kalau dilihat sebenarnya kalau bicara sekarang sudah normal kok. Iya. Mantenan, banyak orang. Sudah normal. Yang belum normal kita yang main di seni ini. Tanggap. MC sudah mulai laku. Bandul, kan jalan. Ketoprak, wayang sudah jalan. Wayang sudah mulai. Wayang sudah mulai kemarin sempat di Parangkusumo pagelaran. Ketoprak belum. Masih teman-teman seni yang lain tari dan seterusnya masih. Coba lah semoga ada terbuka kesempatan untuk sana. Amin. Iya, Bapak yang di atas. Nanti kalau mendengarkan lumayan. Ya harapannya begitu supaya ada perhatian terus semua bisa bergeliat. Karena Betul. Persoalan itu kan ini melibatkan persoalan perekonomian. Betul, karena urusannya sama dapur. Rumah tangga banyak orang. Rumah tangga banyak orang. Iya. Tapi kesadaran Mas Rizan dan kawan-kawan salah satunya itu saya lihat di pembuatan channel YouTube. Iya. Nah, itu menarik. Langsung saja dari Pak Rizan ini buat namanya YouTube channelnya namanya Bola Dupa Channel. Bola Dupa Channel. Dan sebenarnya yang menarik kalau sekarang saya cuma mengikuti perkembangan. Tapi yang menarik yang pertama itu karena justru ide ceritanya berbasis pencaksilat. Betul. Ya apa itu saya lupa judulnya. Itu yang membuat saya tertarik. Apesnya. Apes itu ada adegan pencaksilatnya. Betul. Yang itu karena basicnya itu dari dulu pencaksilat, terus ikut di Ketoprak juga spesialis pencaksilat, kalau kepro lah istilahnya kalau orang anak. Terus bicaranya kita mendokumentasikan Ketoprak perangan kita istilahnya biar nanti kalau misal ya harapannya sih kalau misal tanggapan di lain itu enggak sih referensinya jelas. Tinggal itu tau nah, lihat ini dari di tanggapan sana pakai ini tanggapan sini. Nah terus dari situ gimana kalau kita upload di YouTube? Nah, terus di-upload di YouTube nanti bukan AdSense yang sama kayak yang terkait tadi, bukan kita mengarah ke AdSense-nya tapi lebih ke kepuasan tadi. Ya, karena kita kemudian ada penyaluran real. Apalagi sekarang pandemi seperti ini kita mau ngapain? Iya, mau ngopo ketoprak Yurano terus yus lah kan itu dibuat sudah masa pandemi itu ya. Awal-awal pandemi terus ya wes kita buat sebetulnya kalau dulu itu mau buat yang pokoknya gaya perangan terus nanti kita upload kurang menarik teknik silat itu terus kita upload tapi kurang menarik. Udah banyak ya? Udah banyak, ada yang kemarin sempet pas barengan viral sama si itu kontra MMA terus ya wes lah saya nggak usah bicaranya cerita terus saya ingat dulu 2000 ketemu Kang Teh di awal. Sebetulnya itu malah yang motivasi. Gitu. Ngapa orang nggak film nggak film pendek? Kan beda genre. Kalau kita ketoprak, takutnya kita nanti salah. Karena yang senior ada pakemnya. Ada pakemnya. Ketoprak itu ada pakemnya, ada sesuatu yang ditekan. Nanti pasti nek ketoprak gimana? Terus kita buat yang lain. Cerdas loh ini. Kalau buat video tutorial pencaksilat sudah banyak dan itu perguruannya macam-macam. Terus kemudian kalau mau buat ketoprak ada pakemnya. Bener film. Wah, anak muda banget. Masuk. Terus film karena kebetulan juga ya masih belajar lah. Masih belajar karena pengalaman juga banyak yang ngajak tau dulu. Itu semua dari teman-teman yang perguruan pencaksilat. Bukan. Dari mana? Ini yang Grepet tadi. Grepet dari kesenian. Terus yuk nggak film coba kita konsultasikan terus kita buat itu ya sampai sekarang jalan sempet ini banyak loh udah 15 video. Iya banyak udah. Kalau saya memang mulai senangnya karena film Apes yang pertama di-upload itu pencaksilat ini. Semacam ada perspektif kalau dulu ini Barakumbana. Sekarang ini Jacqueline. Baru ini. Beli dosan. Ini menarik ini. Ini kemasan baru yang kemudian menjadi salah satu tadi pilihan kalau ketoprak. Ada pakem, kalau pencaksilat biasa sudah banyak. Pilihannya sinematografi. Ya enggak sinematografi banget karena kita masih belajar tuh karena basicnya bukan dari anak-anak film. Nanti kan
ngomong film ndak ning wow ora film ini repot. Film itu memang mahal luasnya. Iya. Ada kala iklan aja film. Iklan layanan masyarakat itu film. Film. Cuman untuk kategori tertentu. Betul. Dokumenter, video dokumentasi itu juga film sebenarnya. Cuman namanya dulu. Betul. Segmentasi. Gridnya. Ya sudah. Betul. Itu. Tapi pilihan mereka menurut saya menarik teman-teman. Itu dibiayai sendiri. Iya. Mandiri itu. Malaikatan tadi. Malaikatan. Pol. Saya mending pol. Wanita mbok. Sudah 15 video lebih. 15 video dan itu pakai HP, masih pakai HP. Kita ngedit mulai dari HP. Tapi yang terakhir sudah pakai seller deh. Ya, itu karena kebutuhan lomba. Oh, karena kebutuhan Lomba. Semoga lombanya juara. Ya nek lomba kan Ya. dibijeke jadi Ya. beda. Ada banyak hal penilaiannya. Penilaian. Nah, itu kan kita ya wis lah. Pakai HP dulu, nanti kalau udah punya biaya, punya lebih kita baru mengarah ke situ. Karena ya itu tadi. Responnya gimana membuat channel itu dari teman-teman? Kan kadang-kadang gini, mungkin yang teman-teman juga yang lain perlu tahu tuh. Membuat YouTube kalau tujuannya untuk mencari uang AdSense itu susah. Perjuangannya berat tuh. Wah, Udah berapa subscribe? baru 800. Belum ada 1000. Belum ada 1000. Tapi kalau jam tayang mungkin sudah mendekati loh kan. Mendekati 4000 jam tayang kan. belum. Tapi udah banyak yang nonton loh. Iya. Kalau lihat trading ini lumayan. Kalau kita hitung-hitungan grafik banyak harus ngejar 1000 subscribernya. Iya. Silakan teman-teman yang belum silakan sub channelnya Balok Debak Channel. Bantu mereka untuk mencapai lebih dari 1000 Jam tayangnya yang penting. subscriber. Setelah itu tonton. Nah, sampai biar dapat 4000 jam tayang supaya mereka bisa lebih Semangat. kreatif, Semangat berkarya. Dan menarik teman-teman. Ini nanti silakan lihat film-filmnya yang ada di Balok Debak Channel. Sampai sekarang mereka pergi terus. Selama pandemi mereka membuat film. Iya, karena banyak waktu. Saya juga mau bilang yang sama. Banyak nganggurnya ini. Nganggurnya. Kalau saya Bengi banyak dulu kalau dulu pas sebelum pandemi malam itu biasanya latihan ketoprak atau kumpul-kumpul sama teman-teman. Sekarang kumpul-kumpul nggak boleh, ketoprak nggak boleh. Oh wis kita mandiri lah. Membuat channel itu tadi. yang tidak mengumpulkan banyak orang. Yang tidak banyak mengontrol. Controlling prokesnya jelas. Jelas. Ya itu juga pakai masker kadang kelingan. Kan ya kalau adegan kan memang harus dilepas. Iya. Tapi kalau di luar itu kan tetap pakai masker. Tetap pakai masker. Dan Ya. pasti sudah tahu kalau sehat. Kalau nggak sehat kamu pulang aja. Wah, prison. Film. Ya. Demam ya. Minum es. Ya, artinya kita melakukan treatment itu kalau mau produksi sesuatu. Tapi gini, sebenarnya tujuan membuat ini untuk apa sih sebenarnya? Kalau kan sebenarnya kita membuat channel YouTube, membuat apa itu kan tujuannya selain referensial ada motif keuangan. Sana nggak sih? Mengarah, cuma ya di bawah santai kan. Karena kalau kita fokusnya ke sana, bebel sini. Ya. Karena kita genrenya komedi, jadi action komedi. Action Action komedi bukan yang silat gontok-gontokan itu enggak, tapi kita bagaimana dari silat itu ada tawanya, kita menghadirkan tawa di situ, terus nanti dibumbu-bumbui dengan ya apa banyolan-banyolan wong Jawa lah, banyolan-banyolan ketoprak. Ide-ide ceritanya judul kayak Apos, kayak apa itu dari mana? Bareng-bareng. Oh, Bareng-bareng nanti. Tapi basicnya dari apa? Pengalaman pribadi masyarakat atau mungkin ada Sosial, isu sosial. Oh, iya. Isu sosial kita coba karena selain apa juga WFH atau kemarin Ya, Pak. work from home, apa susah loh kan. Wah itulah itu terus ya kita coba kemas komedi terus nek yang WFH itu kalau kita ke silatnya susah karena konfliknya itu konflik rumah tangga jadi nggak mungkin tau mosok bojo karo gelut lucu nanti tidak KDRT. Kalau ceritanya itu yang istri itu ternyata dia lebih master kan nggak bisa aja. Dia ternyata kan ya Master kan Pak. Dulu dia guru terus dapat murid. Muridnya banyak loh itu. Jadi itu karena gurunya ya Itu rahasia umum kalau di bencana gitu ya. Yang biasanya yang tahu langsung gimana? Iya. Modus lah biasa. PDKT-nya ayo latihan. Iya. Istrimu muridmu ya? Dulu. Kamu gibeng ya? Ya itu tadi. Kalau di silat itu aji panglimunan. Wes. Menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Ya itu terus istrimu muridmu. bagus lah itu ada kan judul Silakan jadi judul untuk channel YouTube-mu.
Itu ada timnya nggak tuh di Balap Debat Channel? Kayaknya kan banyak ya orang itu. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Karena ide cerita nanti bareng-bareng. Itu manajemennya sama dengan Grab ini. Di bawah Nanyang. Di bawah. Oh, berarti Grab ada segmennya kan ketoprak. Oke, Terus nanti unitnya itu Balap Debat itu. Nanti ada yang ngurus bareng. Ada yang ngurus bareng-bareng. Ya kalau kan fokus di ketopraknya. Terus kita yang di itunya filmnya. Tapi kalau misal nanti kita ketoprak ada ya kita nggak tahu. Bisa apalagi selain YouTube dan kerja rutin, latihan rutin di pencaksilat, ketemu di ketoprak, ada aktivitas lain dalam selama pandemi ini lah. Kita bicara real selama pandemi aja. Ya itu cuma itu terus channel tok gitu ya. Iya. Fokus itu. Ada channel yang lain atau memang hanya Balap Debat Channel? Baru Debat tok. Baru Nah, biasanya kadang buat akun ternak channel. Ternak channel. Kalau kita mau ternak sapi nggak bisa. Ternak channel. Ternak channel jelas sama makannya. Jelas gratis. Tinggal buat konten aja. Masih fokus dulu di Balap Debat. Nanti misal itu udah terus baru yang lain. Saya kira juga menarik loh, kalau walaupun sudah banyak kompetitornya buat channel YouTube untuk teknik-teknik bela diri juga menarik juga sebenarnya. Tapi yang khas gitu ya, mungkin khas Jawa, Jogja kan bisa susah kan kalau penjak silat itu. Penjak silat itu kan generik ya. Pukulan, tendangan, bantingan. Udah itu tok. Nanti tinggal kembang-kembangannya itu dari perguruannya sendiri-sendiri tok. Walaupun nanti sama pukulan tapi di perguruan namanya beda ya punya sendiri-sendiri lah. Berarti yang asli itu adegan pencak silat bela diri di ketoprak. Perlu dibuat konten khusus. Dekat di situ aja, dekat di situ. Apa itu? Belum ada. Belum. Karena itu sudah implementasi teknik. Lah sesuatu budaya udah ada. Tapi kan beda. Sih. Ya kan banyak ini makanya ruhnya itu berbeda. Spiritnya kalau mereka sudah legend, sudah sangat pakem gitu. Ini sekarang kan agak perguliran ke anak-anak muda ini. Betul, ya bagaimana menyiasati anak muda ke depan gimana apa yang dilakukan atau punya keinginan cita-cita apa? Cita-cita ya selain berharap pandemi segera berakhir ya, karena kita harus bekerja bareng untuk menyelesaikan pandemi. Betul, kita harus kompak ya. Kalau nggak kompak nggak jadi. Ya harapannya sih selain pandemi ya. Tadi kan depan apa cita-cita apa channel YouTube-nya jadi populer, jadi artis atau jadi artis jangan. Nanti repot sih. Repot. Kenapa itu? Lah, istri. Gak dukung sekali. Gak dukung. Mas Mizan kalau jadi artis dijamin. Ya harapannya sih masih terus berkarya menghibur karena menghibur itu ibadah. Ya, menarik. Menghibur itu ibadah. Buat orang senang ketawa itu ibadah. Pulang kerja capek, ndelok YouTube senang ketawa, ya itu udah dapat pahala sendiri. Wis, abot. Saya udah lama merencanakan podcast dengan dia, cuman memang waktunya gesekan ya. Dia bisa, aku enggak, gantian aku bisa, dia enggak. Baru ketemu sore hari ini kita memang harus ketemu. Betul. Tapi dulu sebenarnya sing kepengin awal-awal dulu saya kepengin ikut serta di pembuatan Balap Debat yang mungkin buat behind the scene. Karena ada banyak silapnya. Betul. Karena itu sebenarnya. Sebetulnya sebelumnya masih sudah kontak dengan yang pas ya aktif film apes itu belum sebelumnya. Iya. Sing saya masih aktif di dulu kan sempat aktif di stand up. Oh iya. Itu lupa stand up. Kan mbok neng Bantul ya. Iya, seperti itu toh. Dan sempat ada loh itu stand up komedi bahasa Jawa itu banyak dinas itu. Enggak ikut juga. Enggak ikut, disuruh ikut tapi saya malu kalau malu. Lucu. Lucunya kelewat. Saya kira lucu lah. Saya malu kalau lucu banget saya malu ya. Ya belum siap. Menerima resiko itu. Ya tapi stand up itu lumayan loh kan. Tapi ya membuat kita kritis bagaimana caranya bagaimana caranya kita mencari patahnya. Ini orang berpikir normal, nah kita ikut dulu ini. Belok. Jenius loh itu. Tahun kemarin ada itu lomba stand up komedi bahasa Jawa. Nggak tahu kalau semoga sih ada lagi. Ya itu bisa ikut kan. Sudah ada basic topraknya. Stand up sudah bisa di. Nanti nggak nih kalah. Aku dikalah ya. Kalau kalah itu biasa. Yang penting walaupun kalah kayak tadi yang di Dewa Kipas sama kayak ini
siapa kalah siapa menang dapat duit. Wah, ini enak loh itu asli sekali. Menang kalah dapat duit. Itu kalau bisa lomba itu begitu ya. Kalau karena juga walaupun iya maksud saya semua lomba gitu. Semua lomba walaupun kita kalah nggak juara pulang tuh dapat honor. Nah, itu menghargai profesi gitu. betul. Menghargai prosesnya juga. Maksud saya itu karena kita sudah bekerja susah payah untuk mengikuti lomba dengan menghasilkan karya kan profesi kan. Betul. Ya, nanti ke depan ada pencerahan. Ada harapan seperti itu ya. Nanti saya ikut shootingnya ya untuk ke depan dikasih tahu kalau siap nanti kan sudah ada itu. lihat behind the scene-nya. Siap tahu nanti. teman-teman progres. Aduh, terima kasih setelah datang di podcastnya Bang Teddy Wae, jangan kapok. Nanti kita mungkin kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar terkait dengan pertanyaannya, profesinya Bung Nizam kita bisa podcastan lagi. Bisa ditambah dengan teman-teman Bolon Dupa atau nanti tim Rebel Section. Dan ini buku saya untuk Anda. Yes. Buku teman-teman yang menerbitkan kami Selamat Sastra. Kenang-kenangan aja. Nanti siapa tahu ada terinspirasi ya, karena konfliknya banyak sama-sama. Biar kita saling menyemangati dan tidak bayar teman kenang-kenangan aja. Oke. Tetap jaga kesehatan, Mas Nizam. Komunikasi tetap jalan, silaturahmi berjalan. Terima kasih telah hadir di Bang Teddy Wae YouTube channel. Sampai jumpa teman-teman di podcast Bang Teddy Wae selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Aslinya kepengen ono berantai silat cuman aku lebih nggak tahu itu. Aku lebih ini kan. Gue nanya gak apa-apa emang tak. Jadi while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.